Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita dari kelompok 1. Di sini saya akan mempresentasikan yaitu mengenai analisis sintaksis kode antara dan pembangkit kode. Kelompok kami yaitu terdiri dari Erwin Prastio, kemudian ada saya sendiri, kemudian ada Rangga Pradana dan Ilham Alvin Syafa. Oke, langsung saja ke materi berikutnya, yaitu ada semantic analyzer. Yaitu proses ini merupakan proses kelanjutan dari proses kompilasi sebelumnya, yaitu analisa leksikal atau scanning dan analisa sintaks. Kedua, yaitu bagian terakhir dari tahapan analisis adalah analisis semantik. Yang ketiga ada memanfaatkan pohon sintak yang dihasilkan dari parsing. Yang keempat ada proses analisa sintak dan analisa semantik merupakan dua proses yang sangat erat kaitannya dan sulit untuk dipisahkan. Yaitu itu ada contohnya, yaitu A sama dengan A plus B kali C plus D. Parser hanya akan mengenali simbol-simbol seperti sama dengan, plus, dan kali. Parser tidak mengetahui makna dari simbol tersebut. Kemudian ada lalu untuk mengenali makna dari simbol tersebut, maka compiler memanggil roten semantik. Selanjutnya yaitu untuk mengetahui makna dari makna, maka router ini akan memeriksa yang pertama ada apakah variabel yang ada telah didefinisikan sebelumnya, kemudian apakah variabel tersebut tipenya sama, kemudian apakah operan yang akan dioperasikan tersebut ada nilainya, kemudian ada menggunakan tabel simbol, kemudian ada pemeriksaan bisa dilakukan pada tabel identifier, tabel display, dan tabel block. Kemudian semantic analyzer, yaitu ada pengecekan yang dilakukan dapat berupa memeriksa pengguna nama-nama, yaitu ada dua, duplikasi dan terdefinisi. Duplikasi sendiri adalah apakah semua nama terjadi pendefinisian lebih dari dua kali. Kemudian pengecekan dilakukan pada bagian pengelolaan blok. Kemudian terdefinisi yaitu apakah nama yang dipakai pada program sudah terdefinisi atau belum. Pengecekan dilakukan pada semua tempat kecuali blok. Kemudian yang kedua ada memeriksa tipe. Ini proses melakukan pemeriksaan terhadap kesesuaian tipe dalam statement yang ada. Misalnya bila terdapat suatu operasi, diperiksa tipe operannya. Selanjutnya yaitu contohnya, ekspresi yang mengikut if berarti tipenya boolean, akan diperiksa tipe identifier dan tipe ekspresinya. Bila ada operasi antara dua operan, maka tipe operan pertama harus dioperasikan dengan operan yang kedua. Kemudian analisis semantik sering juga digabungkan dengan intermediate code yang akan menghasilkan output intermediate code. Intermediate code ini nantinya akan digunakan pada proses kompilasi berikutnya. Kemudian ada intermediate code atau kode antara. Fungsinya yaitu untuk memperkecil usaha dalam membuat kompilator dari sejumlah bahasa ke sejumlah mesin. Yang kedua, lebih machine independent, hasil dari intermediate code dapat digunakan lagi pada mesin lainnya. Kemudian ada proses optimasi lebih mudah dan lebih mudah dilakukan pada intermediate code daripada program sumber. Kemudian yang keempat ada intermediate code ini lebih mudah dipahami daripada kode assembly atau kode mesin. Yang kelima adalah kerugiannya yaitu melakukan dua kali transisi, maka dibutuhkan waktu yang relatif lama. Kemudian ada intermediate code atau kode antara, terdiri dari dua macam, yaitu ada notasi postfix dan end-tuple. Notasi postfix itu ada seperti operan-operan kemudian operan. Misalnya A plus B kali C plus D. Maka notasi postfixnya yaitu A B plus C D plus kali. Semua instruksi kontrol program yang ada diubah menjadi notasi postfix. Misalnya if ekspresi then statement 1 and else statement 2. Dan ada postfix, diubah ke postfixnya menjadi ekspresi, kemudian ada label 1, BZ statement 1, label 2, BR statement 2, di mana BZ sendiri yaitu branch of if 0 atau salah, BR yaitu melompat tanpa harus ada kondisi yang dites. Contohnya, if A lebih besar B, then C sama dengan D, else C sama dengan E. Kemudian postfix, contohnya ada if A lebih dari B, then C sama dengan D, else C sama dengan E. Dalam bentuk postfixnya seperti itu. Kemudian ada contoh lainnya yaitu while ekspresi do statement 1 diubah ke postfix menjadi ekspresi label 1 BZ statement, kemudian label 2 dan BR. Kemudian itu dalam bentuk postfixnya seperti itu. Kemudian ada triple notation.
yaitu notasi pada triple dengan format operator operan-operan. Contohnya A sama dengan D kali C plus B dibagi E. Kemudian jika dibuat intermediate kode triple-nya, yaitu ada pertama ada kali D, C, kemudian yang kedua ada bagi BE, kemudian yang ketiga ada plus 1, 2, dan yang keempat sama dengan A dan 3. Perlu diperhatikan presidensi atau hierarki dari operator perkalian dan pembagian mendapatkan prioritas lebih dahulu daripada penjumlahan dan pengurangan. Kemudian yang ketiga yaitu ada triple notation. Contoh lainnya seperti if X lebih besar Y dan X sama dengan A dikurangi B atau else X sama dengan A plus B. Untuk intermediate kode triple-nya seperti itu. Kemudian ada triple notation. Kelemahan dari notasi triple adalah sulit pada saat melakukan optimasi. Maka dikembangkan indirect triples yang memiliki dua list instruksi dan list eksekusi. List instruksi berisikan notasi triple, sedangkan list eksekusi mengatur eksekusinya. Contoh, A sama dengan B plus C kali D dibagi E, dan F sama dengan C kali D. Kemudian ada quadruple notation, yaitu format dari quadruple itu sendiri ada operator, operan, dan result. Result atau hasil adalah temporary variable yang dapat ditempatkan pada memori atau register. Problemnya adalah bagaimana mengolah temporary variable seminimal mungkin. Contohnya seperti itu, A sama dengan D kali C plus B dibagi E. Kemudian ada quadruple notation. Hasil dari tahapan analisis diterima oleh kode generator atau pembagi kode. Kemudian intermediate kode ditransformasikan ke dalam bahasa assembly atau mesin, misalnya A plus B dikali C plus D, dan diterjemahkan ke dalam bentuk quadruple seperti itu. Kemudian yang terakhir ada pembangkit kode atau kode generator. Contohnya seperti ADA, kemudian A, isi A ke dalam akumulator. Kemudian ada ini akumulator dijumlahkan dengan B, ADD, plus B, dan seterusnya. Seperti itu. Terima kasih, sekian dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.